Izin Ibu, izin waktunya. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri dengan NIM 250201021139, kelas MJ 506, Ibu dosen Diah Sinta Kusumaning Tias, SE MMSI, dengan mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya ingin membahas tentang penerapan activity based costing dalam penentuan biaya produk. Nah, di sini karena NIM saya ujungnya ganjil, jadi saya membuat soal ganjil di mana soalnya adalah penerapan activity based costing dalam penentuan biaya produk. Nah, instruksinya di sini buatlah penjelasan mengenai activity based costing terlebih dahulu, lalu buatkan video pembelajarannya. Nah, di sini soalnya adalah PT Sentosa Furniture Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis produk, di mana ada meja kerja dan lemari arsip. Selama ini, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional dengan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung. Nah, manajemen merasa bahwa metode tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi biaya yang sebenarnya, karena kompleksitas proses produksi yang meningkat. Kemudian, oleh karena itu, perusahaan berencana menerapkan activity based costing atau EBC dalam data overhead pabrik selama satu periode. Nah, datanya sebagai berikut, ada aktivitas, keterangan, dan keterangan bawah unit produksi. Yang ini agak ketutup sedikit, maaf ya Bu. Kemudian di sini instruksinya, jelaskan konsep ABC dengan tujuan penerapannya dalam akuntansi biaya. Kemudian hitung tarif biaya untuk masing-masing per unit. Kemudian alokasikan biaya overhead ke masing-masing produk menggunakan metode ABC. Dan hitung biaya overhead per unit untuk masing-masing meja kerja dan lemari arsip. Kemudian analisis manfaat penerapan ABC pada manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas produk. Nah, saya lanjut ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada konsep dasar ABC atau Activity Based Costing, di mana PT Sentosa ini kita definisikan sistem akuntansi biaya yang berfokus pada aktivitas sebagai dasar pembebanan biaya produknya. Nah, prinsip utamanya adalah mengkonsumsi aktivitas dan aktivitas mengonsumsi sumber daya. Nah, perbedaannya menggunakan berbagai cost driver yaitu pemicu biaya untuk akurasi lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Jadi mana biaya-biayanya yang diperhitungkan, di mana yang lebih tinggi untuk melihat keakuratannya daripada metode tradisional. Selanjutnya yaitu tarif biaya aktivitas. Nah, dari soal tadi kita akan menghitung tarif biaya aktivitas. Nah, di sini ada setup mesin, yaitu 120 juta. Untuk 50 kali setup, nah perhitungannya adalah 120 juta dibagi 50 kali setup. Nah, mendapatnya di sini 2.400.000 per 1 kali setup. Sama dengan pemrosesan begitu juga. Pemrosesan ada 90 juta untuk 100 kali pesanan, di mana 90 juta dibagi 100 yaitu 900.000 per pesanan. Dan infeksi kualitas, nah itu ada 60 juta per 60 kali infeksi. Jadi kita bagi 60 juta dibagi 60 kali infeksi, yaitu 1 juta per sekali inspeksi. Nah, lanjut ada pemeliharaan mesin, di mana pemeliharaan mesin ini di angka 150 juta untuk 5.000 jam kerja. Kita bagi di 150 juta dibagi 5.000 jam kerja sama dengan 30.000 per jam untuk mesinnya. Kita alokasikan biaya overhead ke produk. Nah, jadi kita udah tahu nih berapa masing-masing satu kali aktivitas dalam setiap aktivitas yang ada. Misalnya
setup nih, kita udah tahu nih aktivitasnya dari yang kita hitung tadi. Setup mesin satu kali itu ada 2.400.000. Pemesanan satu kali itu ada 900.000. Kemudian inspeksi satu kali itu ada 1 juta. Dan jam mesin itu adalah 30.000 per jam. Nah, kalau kita lihat di soal tadi, di sini ada beberapa data yang dimana untuk produksi meja kerja ada 30 kali setup, 40 pesanan, 25 inspeksi, dan 2000 jam. Nah, kita alokasikan di sini, kita kalikan berarti kan 2.400.000 kita kali dengan 30, kita dapat biaya 72 juta. 900.000 kita kalikan 40 pesanan, di mana kita dapat 36 juta. 1 juta kita kali 25 kali inspeksi, kita dapat 25 juta. Dan 30.000 per jam, kita kali di 20.000 jam, dapat 60 juta. Jadi total biaya untuk pembuatan meja kerja di sini kita dapat di 193 juta. Kita masuk ke lemari arsip, pembuatan lemari arsip. Nah, pembuatan lemari arsip di sini 20 kali setup, 60 kali pesanan, 35 inspeksi, dan 3.000 jam. Dimana kita kalikan seperti tadi, untuk 2.400.000 dikali 20 kali setup itu kita dapat di 48 juta. Kemudian pemesanan 900 dikali 60 pesanan kita dapat di 54 juta. Kemudian di 1 juta kita kali di 35 kali inspeksi yaitu 35 juta. Dan 3.000 jam untuk lemari arsip kita kali 30.000 per 1 jam. Kita dapat di 90 juta. Nah, kita jumlahkan semuanya, itu kita dapat di 227 juta. Nah, di sini kita dapat nih, untuk pembuatan meja kerja, kita dapat di hasil 193 juta. Dan untuk pembuatan lemari arsip, kita dapat di 227 juta. Nah, kita lanjut. Di sini, meja kerja itu totalnya dialokasikan 193 juta. Biaya paling besar datang dari aktivitas setup. Nah, setupnya tadi kita lihat di data, setupnya itu paling tertinggi di 72 juta. Nah, kenapa? Karena meja kerja melakukan setup sebanyak 30 kali. Kemudian di lemari arsip, total biaya lemari arsip itu ada 227 juta. Lemari arsip memakan biaya overhead lebih besar secara total. Kemudian, terutama pada aktivitas pemeliharaan mesin. Jadi lemari arsip ini banyak pengeluaran di pemeliharaan mesin itu ada di 90 juta. Dan proses pesanannya juga cukup tinggi di 54 juta. Karena jumlah jam mesin dan pesanannya lebih tinggi dibandingkan meja kerja. Lanjutkan ke perhitungan biaya per unit. Nah, kita udah dapat nih perhitungan di skala besarnya. Kita perhitungan tadi untuk berapa kali meja kerja, untuk produksi meja kerja dan lemari arsip. Nah, kita ingin tahu nih, berapa sih kita dapatkan per unit setelah kita lakukan proses tadi. Nah, perhitungannya di sini adalah data unit produksi. Jadi setelah kita melakukan produksi tadi, kita dapat 1000 meja kerja. Dan kita dapat juga lemari arsip itu dapat kita 500. Nah, perhitungan biayanya adalah meja kerja overhead per unit sama dengan total kerja tadi, total jumlah rupiah yang kita keluarkan, kita bagi dengan hasil yang kita dapatkan atau berapa unit yang kita dapatkan. Nah, kita dapatkan 1000, artinya kita bagi 193 juta, kita bagi 1000. Jadi 193 rupiah per unitnya untuk meja kerja. Dan lemari arsip pun juga seperti itu. 227 juta kita kalikan 500, kita bagi 500, kita dapatnya 454.000 per unit. Nah, itu untuk hitungan per unitnya. Kemudian di sini terlihat perbedaan yang mencolok nih. Meskipun total biaya overhead untuk meja kerja dan lemari arsip tidak terpaut sangat jauh, namun di sini 193 juta versi 227 juta. Namun karena lemari arsip diproduksi dalam jumlah yang sedikit, 500 unit, maka beban biaya per unitnya menjadi 2 kali lipat lebih besar daripada meja kerja. Ya, ke satu meja kerja kita dapat 193.000, sedangkan
satu lemari arsip kita butuhkan lebih banyak untuk harga per unitnya saja. Dibandingkan meja kerja, kita lemari arsip itu akan lebih memakan banyak biaya. Seperti itu kira-kira. Di analisis manfaat nih bagi manajemen. Mengapa sih PT Sentosa Furniture harus menggunakan EBC? Nah, EBC di sini agar kita mengetahui nih, harga jual itu akurat untuk menghindari underpricing pada lemari arsip yang ternyata memakan banyak sumber daya. Nah, kita lihat tadi di mana lemari arsip ini mengeluarkan keuangan atau mengeluarkan biaya itu lebih besar atau bisa 2 kali lipat dari harga meja kerja. Nah, untuk overhead di sini kita tahu nih berapa yang kita keluarkan dan berapa yang menjadi modal untuk pokok kita. Nah, itu untuk membuat harga jual yang akurat. Nah, di sini ada profitabilitas objektif, di mana kita mengidentifikasi bahwa lemari arsip mengonsumsi biaya besar di pemeliharaan mesin dan pesanan. Di sini kita bisa kolaborasi antara berapa yang kita keluarkan dan berapa yang biaya mana yang lebih banyak mengkonsumsi untuk pembuatan lemari arsip tersebut. Nah, di sini kita bisa menetapkan bahwa berapa kita menetapkan keuntungan kita pada penjualan lemari arsip. Begitu juga dengan penjualan meja kerja. Jadi, harganya juga lebih berbeda dan letak keuntungannya juga sangat berbeda. Disitulah letak profitabilitas tersebut. Kemudian efisiensi. Manajemen bisa fokus mengurangi aktivitas tidak bernilai tambah, misalnya menekan biaya setup 120 juta, jadi biaya setup itu kita kecilkan atau kita minimalisir. Nah, kemudian selanjutnya keputusan strategis. Dasar kuat untuk keputusan atau buat beli atau bahasa Inggrisnya make or buy. Jadi di mana kita itu bagusnya membuat atau kita membeli dari konveksi lain atau membuat dari customer lain, supplier lain, kita beli dari mereka kemudian kita jual. Atau lebih baiknya kita yang membuat sendiri produk tersebut. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, Ibu, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, Ibu. Salam.